Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Wardah Jamilah dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan NPM 21606311300037. Ini saya akan menjelaskan ilmu hadis, riwayah, dan diroyah serta sejarah perkembangannya. Sebelum mengetahui lebih lanjut, kita harus mengetahui apakah ilmu hadis itu. Ilmu hadis adalah kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan diriwayatkannya. Apa sih itu perawi? Perawi adalah orang-orang yang membawa, menerima, menyampaikan berita dari Nabi, dan bisa disebut juga dengan sanad. Sedangkan marwi adalah isi berita yang diriwayatkan atau bisa disebut juga dengan matan. Jika suatu hadis ingin disebut hadis sahih atau diterima, hadis tersebut harus memenuhi rukun-rukunnya. Rukun hadis juga harus ada keduanya. Jika di dalam suatu hadis terdapat sanadnya tetapi tidak terdapat matanya, maka tidak bisa disebut dengan hadis. Begitupun sebaliknya, jika di dalam suatu hadis terdapat matan tetapi tidak terdapat sanadnya, maka tidak bisa disebut dengan hadis. Sekarang kita lanjut dengan pembahasan ilmu hadis. Ilmu hadis terbagi menjadi dua, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, maupun tingkah laku beliau. Objek dari hadis riwayat tersebut yaitu berasal dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis diroyah yaitu ilmu yang mempelajari atau membahas tentang kaidah-kaidah, dasar-dasar, peraturan-peraturan yang membantu untuk membedakan antara hadis sahih yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan hadis yang diragukan penyampaiannya kepada beliau. Objek dari hadis diroyah itu sanad dan matan, serta kualitas hadis diterima atau ditolaknya. Riwayah dan hadis diroyah itu berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan. Lanjut kepada sejarah perkembangan hadis. Pada zaman Nabi SAW, hadis tidak diperbolehkan untuk ditulis, karena pada zaman itu bertepatan dengan turunnya wahyu Al-Quran. Ditakutkan hadis dan Al-Quran akan bercampur karena dua-duanya memakai bahasa Arab. Kan tetapi, para sahabat juga memiliki catatan khusus untuk dirinya sendiri. Nabi Muhammad SAW ini sudah ada dasar-dasar Al-Quran, yaitu surat Al-Hujurat ayat 6 dan surat Al-Baqarah ayat 282. Kedua adalah masa atau zaman sahabat yang di dalam zaman tersebut dibatasi hadis-hadis atau takliru riwayah. Penyampaian hadis dilakukan dengan lisan. Begitu juga jika umat Islam perlu penjelasan tentang hukum yang jelas. Masa sahabat itu, orang-orang yang membawa hadis harus memenuhi persyaratan dan disertai saksi. Karena itu, pada masa sahabat itu, pada masa Khulafaur Rasyidin disebut juga masa pembatasan periwayatan atau disebut juga takrir ar-riwayah. Pada masa tabi'in, hadis boleh ditulis dan dibukukan atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, disinilah muncul seperti kitab-kitab Al-Musannaf, Al-Musnad, Al-Muwatta. Pada masa tabi'in, pada masa tabi'in, pada masa itu disebut juga sebagai masa keemasan atau kejayaan, karena pada masa itu hadis-hadis dan fatwa-fatwa sahabat dipisahkan. Pada masa tabi'in muncullah induk hadis atau bisa disebut kitabul as-sittah, kitab At-Tari al-Hadis,
karya Imam Al-Bukhari. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.